Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini akan menjelaskan tentang konsep dasar UI UX. Lanjutan pada video sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip IMK atau interaksi manusia dan komputer. Oke, yang pertama, apa itu UI UX? Jadi yang pertama sih ada UX atau User Experience. Jadi untuk UX itu adalah sebuah pengalaman seseorang dalam menggunakan atau berinteraksi dengan sebuah produk ataupun jasa. Kemudian di sini ada UI atau User Interface. Nah, kalau UI ini bagian visual dari sebuah produk aplikasi digital yang menyangkut pada bagaimana sebuah informasi dapat ditampilkan gitu. Jadi si UI ini atau orang yang bertugas atau mempunyai pekerjaan UI, mereka lah yang membungkus informasi menjadi tampilan visual gitu loh pada sebuah aplikasi atau poster atau apapun itu. Intinya yang berbentuk visual. Nah, kemudian perbedaan UI dan UX itu apa sih? Nah, kalau UX itu berfokus pada arsitektur, konten, dan elemen dari sebuah informasi gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman membuat aplikasi nih, yang pertama harus ada UX, yaitu arsitektur untuk tatanan konten-kontennya, kemudian harus ada konten dan elemennya apa aja, dan informasinya yang akan ditampilkan itu apa aja dan seperti apa gitu teman-teman. Kemudian ada UI. Nah, kalau UI ini berfokus pada visual. Jadi setelah dari UX, nah si UI ini membuat desainnya yang mencakup dari konten yang udah dibuat, terus kemudian informasi yang udah dibuat juga gitu. Jadi konten dan informasinya itu dibungkus dalam bentuk visual dengan kreatif mungkin gitu teman-teman. Itu untuk perbedaan UI dan UX. Nah, tadi perbedaannya, penjelasannya. Nah, ini bisa kita lihat dengan seksama perbedaannya UI dan UX. Nah, kalau UI itu lebih mengarah ke output device. Jadi outputnya itu nanti seperti apa, visualnya seperti apa. Kemudian pada UI ini yang dikerjakan adalah visual design. Terus kemudian pada UI ini dia menggunakan beberapa tools, misalnya Figma atau Adobe Illustrator dan semacamnya. Kemudian ada user control, kemudian ada konten juga gitu. Kemudian kalau UX itu lebih mengarah ke pengalaman gitu. Seperti yang dijelaskan tadi, itu mengarah ke arsitektur. Di sini contohnya ada site mapping atau struktur navigasi, kemudian ada sketching, prototyping, collaboration, dan user testing, bahkan ada data analisis gitu teman-teman. Ini gambarannya aja perbedaan user interface dengan user experience gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan user interface dan user experience. Nah, kalau yang di sisi kiri ini, sebentar saya tandain yang ini adalah user interface teman-teman. Jadi dibungkus atau dibentuk desain dalam bentuk visual seperti ini, ada warna-warninya, kemudian ada informasi dan isi kontennya. Sedangkan kalau user experience ini dia berbentuk arsitektur atau wireframe, jadi belum berbentuk desain atau belum berbentuk visualnya gitu teman-teman. Jadi kalau UX itu masih kerangkanya, masih arsitekturnya, kemudian namun kalau UI itu lebih mengarah ke desain visualnya gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada sitemap atau struktur navigasi. Di sini ada beberapa level. Nah, misalnya di sini ada home. Di sini ada home. Home ini merupakan level 1. Nah, kemudian
ketika teman-teman dihadapkan dengan home, kemudian melihat menu-menu promo, scan to pay, merchant, login, dan daftar. Nah, ini adalah level 2 gitu teman-teman untuk struktur navigasinya. Nah, misalnya teman-teman masuk ke menu promo, ini level 2. Level 2, kemudian masuklah di sini. Kan berarti level 2 nih. Level 2. Nah, terus di dalam level 2 itu ada fitur promo dan info. Nah, inilah yang masuk ke level 3. Ini masuk ke level 3. Nah, nanti kalau di promo dan info ada fitur lebih lanjut, nah ini akan masuk ke fitur 4. Gitu teman-teman, sama seperti ini merchant dan dekat saya dan lokasi. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan level 1 hingga level 4. Level 3 ya, teman-teman. Nah, di sini ada lanjutannya, ada menu login. Nah, login ini adalah level 2. Level 2 dari level satunya home ini, teman-teman. Nah, kita lihat nih di dalam menu login itu ada lupa PIN, ada PIN dan aktivasi. Nah, ini merupakan level 3 dari struktur navigasi atau sitemap. Nah, kemudian di di dalam fitur lupa PIN dan aktivasi itu ada fitur lagi gitu teman-teman. Ada from lupa PIN, menu utama, dan from aktivasi. Nah, itu masuknya ke level 4. Itu teman-teman. Ini adalah susunan atau tatanan level pada struktur navigasi atau sitemap. Nah, ada lagi nih level 5. Level 5 dari turunannya level 4. Nah, di sini kita masuk ke menu utama nih. Menu utama turun. Nah, ini adalah level 4. Nah, kemudian kalau dari dalam menu utamanya itu ketemu lagi dengan fitur atau menu lain, itu adalah masuk ke menu itu masuk ke level 5. Level 5 struktur navigasi atau sitemap. Seperti itu, teman-teman. Alur atau tatanan level pada struktur navigasi. Nah, selanjutnya ini adalah struktur navigasi versi lengkapnya pada aplikasi mobile banking DKI Jakarta. Gitu, teman-teman. Kemudian di sini ada analisis terhadap prinsip-prinsip IMK. Nah, tadi kan udah belajar atau mengetahui perbedaan UI dan UX. Kemudian pada video sebelumnya juga sudah membahas tentang prinsip-prinsip IMK. Nah, sekarang ini kita membahas analisis sebuah aplikasi. Nah, ini ada Jack One Mobile atau M-Bankingnya Bank DKI atau Bank DKI Jakarta gitu kan teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan pada antarmuka pengguna atau user interface menu promo ini menu promo teman-teman. Ganti warna kuning dulu. Nah, ini menu promo. Nah, menu promo memiliki dua buah tab, promo dan info. Promo dan info gitu kan. Ganti dulu deh. Promo dan info gini. Promo dan info. Hal ini menimbulkan ambiguitas terhadap keduanya, di mana promo dan info memiliki info yang sama. Benar banget teman-teman. Di sini promo berisikan hanya gambar. Kebetulan saya juga punya aplikasi M-Banking Jack One Mobile. Nah, kemudian di info ini hanya berupa bacaan gitu teman-teman. Jadi ini menurut saya adalah pemborosan ya, karena tujuannya itu sama sebenarnya, dan secara nggak langsung ini adalah dapat menimbulkan ambiguitas gitu teman-teman. Kemudian prinsip interaksi manusia komputer yang belum terpenuhi itu adalah workflow compatibility gitu teman-teman. Nah, jadi nanti tugas teman-teman tinggal menganalisa aja aplikasi yang udah saya berikan atau amanahkan ke perwakilan dari kalian, kemudian dianalisa, kemudian dituliskan prinsip IMK yang belum terpenuhi itu apa aja gitu teman-teman.
Nah, kemudian kita analisa lagi fitur yang lebih dalam. Di sini ada home. Ini home. Kemudian di sini ada promo, scan to pay, dan merchant. Kemudian ada login. Nah, di sini kita coba merchant. Di sini merchant. Menu merchant di sini ada dekat saya dan lokasi. Nah, dekat saya dan lokasi, merchant memiliki dua buah tab, dekat saya dan lokasi, yang tidak saling terhubung. Keduanya tidak dapat memberikan interaksi lebih lanjut. Jadi hanya sekedar informasi aja gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini hasil analisa saya, yaitu prinsip IMK yang belum terpenuhi itu ada 3, yaitu product compatibility, workflow compatibility, dan easy of learning and easy of use. Nah, jadi begitu aja teman-teman cara menganalisa user interface pada sebuah aplikasi. Jadi kita cocokkan nih dengan prinsip-prinsip IMK, itu apa yang kurang dan apa yang harus ditambahin kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.